Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 21036169. Saya berasal dari Prodi Kimia NKI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kromatografi lapis tipis atau disingkat dengan KLT. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran menjadi komponennya berdasarkan perbedaan migrasi masing-masing komponennya dalam fase diam akibat pengaruh dari fase gerak. Pengertian dari kromatografi lapis tersebut yaitu adalah tipe kromatografi cair yang dimana fase diamnya berupa lapisan tipis sorben partikel yang beragam dalam bentuk pelat gelas, aluminium foil, atau plastik. Kromatografi lapis tipis termasuk jenis kromatografi planar. Kromatografi planar adalah kromatografi di mana terjadi pemisahan suatu pigmen warna dari suatu klorofil yang dilakukan oleh switch, di mana switch menggunakan kolom yang di dalamnya dimasukkan suatu fase diam yang berupa kalsium karbonat yang disimpan di atasnya, suatu ekstrak dari pigmen klorofil yang kemudian dielusi dengan suatu fluorur organik sehingga dihasilkan pemisahan dari pigmen tertentu yang terelusi tidak bersamaan. Sementara kertas original dari switch berasal dari Rusia yang dipublikasikan pada tahun 1906 di review oleh Ether. Dasar kromatografi lapis tipis. Dasar kromatografi lapis tipis atau KLT adalah larutan sampel diaplikasikan ke dalam pelat dan pelat dikembangkan dengan memasukkannya ke dalam bejana tertutup. Dan kemudian bagian dasar dari bejana diisi dengan fase geraknya atau disebut eluer dan biasanya terdiri dari campuran dari beberapa pelarut. Setelah pengembangan, pelat diangkat dari bejana dan ditandai untuk dihitung nilai RF-nya atau disebut jarak pita yang terpisah dan jarak eluernya. Dengan berbagai optimasi metode pemisahannya dapat dihasilkan pemisahan sampel yang efisien, kemudian besaran sampel tersebut dapat dihitung secara akurat. Kromatografi lapis tipis biasanya digunakan untuk memisahkan sampel ekstrak tanaman dan menghitung jumlah kadar dalam sampel tersebut. Sampel terdiri dari alkaloid. Alkaloid tersebut akan terpisah dalam pelat silika. Praktek pemisahan dengan KLT ini biasanya dilakukan di laboratorium fotokimia. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis adalah pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran dari sampel versus pelarut fase gerak yang digunakan. Teknik KLT menggunakan fase diam dalam bentuk plat tipis, silika, dan fase geraknya bisa berupa air atau pelarut organik. Pemilihan fase gerak ini tergantung dengan jenis sampel yang akan dipisahkan. Eluer merupakan larutan campuran yang digunakan untuk sebagai fase gerak. Bila sampel semakin mendekati kepolaran eluer, maka sampel akan lebih terbawa dan terpisah oleh fase gerak. Penanganan eluer. Pemilihan eluer merupakan faktor yang paling berpengaruh pada sistem KLT.
Eluen dapat terdiri dari satu pelarut atau campuran 2-6 pelarut. Campuran pelarut harus saling sangkut dan tidak ada tanda-tanda kekeruhan. Fungsi eluen dalam kromatografi lapis tipis yaitu: yang pertama, untuk melarutkan campuran zat. Yang kedua, untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati sorben fase diam, sehingga noda memiliki RF dalam rentang yang disyaratkan. Yang ketiga, untuk memberikan selektivasi yang menandai untuk campur senyawa yang akan dipisahkan. Eluen juga memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemurnian yang cukup. Yang kedua, memiliki stabil. Yang ketiga, memiliki viskositas rendah. Yang keempat, partisi isotermal yang linear. Yang kelima, tekanan uap yang tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Yang terakhir, toksisitas serendah mungkin. Untuk membantu mengidentifikasi zat-zat yang dapat dihitung nilai RF atau retardation factor dari masing-masing zat yang akan dikromatogram, nilai RF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. RF sama dengan jarak atau bercak bergerak ke atas dibagi jarak permukaan eluen. Persamaan tersebut dapat dijabarkan dengan pendekatan sebagai berikut. Menurut Chalmers dan Muller, jika molekul zat terlarut tersebut dalam keadaan terus-menerus bergerak dari fasa diam ke fasa bergerak dan sebaliknya, beberapa molekul karena tidak sama energinya akan tinggal lebih lama dari yang lainnya dalam fasa gerak ataupun tinggal di lebih sebesar. Ini akan menghasilkan suatu pita yang merupakan kurva konsentrasi karakteristik mirip dengan kurva distribusi. Berikut adalah cara menggunakan KLT. KLT sangat berguna untuk mengetahui jumlah komponen dalam sampel. Peralatan yang digunakan untuk KLT ini yaitu chamber atau wadah untuk proses KLT, pinset, plat KLT, dan eluen. Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, potong plat sesuai ukurannya. Biasanya, untuk satu plat menggunakan plat selebar 1 cm. Jika kita menggunakan eluen untuk 3 sampel, maka akan diukur sebanyak 3 cm. Buat garis dasar atau baseline di bagian bawah sekitar 0,5 cm dari ujung bawah plat dan di garis akhir di bagian atas. Kemudian, menggunakan pipa kapiler, tortolkan sampel cairan yang telah disiapkan sejajar. Tepat di atas garis atau baseline, jika sampel padat, dilarutkan dalam pelarut tertentu lalu dikeringkan. Dengan pipet yang berbeda, masukkan masing-masing eluen ke dalam chamber dan campurkan. Tempatkan plat pada chamber berisi eluen baseline. Jangan sampai tertutup oleh olen. Tutuplah chamber, tunggu eluen mengulasi sampai garis akhir di saat pemisahan terlihat. Setelah mencapai garis akhir, angkat plat dengan pinset, keringkan dan ukur jarak splot. Jika splot tidak terlihat, amati pada lampu UV. Jika tak terlihat, semprotkan dengan pewarna tertentu, seperti kalium kromat, asam sulfat pekat dalam alkohol 96% atau nitrit. Fase diam dalam kromatografi lapis tipis. Fase diam pada KLT berupa fase yang polar atau fase normal maupun fase non-polar atau fase terbalik.
fase normal, diantaranya yaitu yang pertama silika gel, merupakan silika yang dibebaskan dari air, bersifat sedikit asam. Fase ini lebih banyak digunakan untuk memperkuat lapisannya pada pendukung. Silika gel ditambah gips atau kalsium sulfat, sehingga dikenal dengan silika gel G. Sebagai pendukung, lapisan tipis digunakan kaca dengan ukuran 20x20 cm atau 10x20 cm atau 5x10 cm. Pendukung yang lain berupa lembaran aluminium atau plastik yang ukuran seperti di atas yang diumumkan oleh pabrik. Silika gel kadang-kadang ditambah senyawa fluorescens agar bila disinari dengan sinar UV berfluoresis atau berpendar, sehingga dikenal dengan silika gel GF254, yang berarti silika gel dengan fluoresen yang berpendar pada 254 nanometer. Yang kedua, alumina atau aluminium oksida. Fase diam ini bersifat sedikit basah, lebih jarang digunakan. Bila akan digunakan, diaktifkan kembali dengan pemanasan. Alumina yang digunakan sebagai fase diam untuk PLT umumnya yang bebas air, sehingga mempunyai aktivitas penyerapan lebih tinggi. Yang ketiga, Kieselguhr. Sebenarnya merupakan asam silika yang amor, berasal dari kerangka diatomai atau lebih dikenal dengan nama tetadiatom, kurang bersifat absorptif dibanding silika. Magnesium silika, nama lain dalam perdagangan dikenal dengan korasil, hanya digunakan bila absorben atau penjerap lain tidak dapat digunakan. Yang kelima atau yang terakhir, selulose. Polaritasnya tinggi, dapat digunakan sehingga pemisahan secara partisi baik dengan bentuk kertas maupun bentuk lempeng. Keduanya masih sering dipakai, misalnya untuk pemisahan flavonoid. Fase diam umumnya digunakan untuk silika, dapat ditambahkan pengikat dan deindikator fluoresens. Mekanisme dominan absorpsinya kadang partisi, fase gerak atau eluen pelarut berdasarkan polaritas, biasanya bersifat campuran, studi pustaka dan coba-coba. Prinsip like this one like, senyawa polar lebih tertahan oleh fase diam, senyawa polar lebih mudah larut dalam fase gerak yang polar. Keuntungan kromatografi lapis tipis dibanding dengan kromatografi kolom dan kromatografi kertas yaitu: kromatografi berkembang menjadi teknik untuk pemisahan berbagai zat kimia dengan sifat yang mirip. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk identifikasi berbagai zat kimia, baik secara kuantitatif atau kuantitatif. Keuntungan kromatografi lapis tipis adalah: kromatografi lapis tipis hanya memerlukan alat yang sederhana dan mudah didapatkan. Kromatografi lapis tipis merupakan metode pemisahan zat kimia yang mudah dan cepat. Kromatografi lapis tipis hanya butuh sampel yang sedikit sekali dan pekerjaannya dapat diulang beberapa kali. Pemisahan sampel lebih jelas dibandingkan kromatografi kertas. Hasil pemisahan yang baik ternyata bahwa menyerap dalam kromatografi lapis tipis mempunyai kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan kertas. Mungkin sekian penyampaian materi tentang kromatografi lapis tipis dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon